Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah keluarga secara daring dari rumah masing-masing. Malam ini ibadah keluarga bernuansa Pelkat PKLU. Ungkapan situasi, pandemi masih belum berlalu. Namun kami kaum lansia sungguh bersyukur karena sebagian besar kami sudah menerima vaksin. Kami berharap dengan vaksin ini antibodi kami terbangun semakin baik, sehingga kami semakin sehat dan yang utama kami diperbolehkan ikut ibadah dalam ibadah minggu di gereja. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pemeliharaannya atas kami kaum lansia. Tetap semangat PKLU GPIB Petra. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mulai ibadah malam ini dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 3, mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi. Engkau menciptakan malam sebagai waktu istirahat untuk kami. Ke dalam kehidupan kami telah Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup kami dengan berbagai kebaikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Sebelum beristirahat, kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu. Datanglah dan sucikan ibadah kami ini, agar hati dan pikiran kami memperoleh kedamaian di dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Mari kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Alkitab Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan 5. Sebagaimana pembacaan Mazmur dan dibacakan secara silih berganti. Saya membacakan tulisan yang keluar, Bapak Ibu membaca tulisan yang ke dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih
Mari kita bersatu di dalam doa. Besem Ahab, Wehabem, Werahel Kodes, Elohi Ehad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa, Bapa di sorga, Tuhan kami halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih karunia, anugerah limpah rahmat dan berkat, atas segala keselamatan, kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, bahkan perkenaan dan berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Karena itu kami ingin serahkan seluruh kehidupan kami semata-mata hanya ke dalam tangan-Mu saja. Karena di dalam Engkau kami terpelihara yang sempurna, karena Engkau pemelihara yang kekal. Karena itu pada malam hari ini ya Bapa, kami menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami pada otoritas firman-Mu. Jika kedaulatan firman-Mu diberitakan, maka Roh-Mu bekerja buat kami. Karena itu ya Bapa, kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 23 sampai dengan 24 yang menyatakan, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menurut segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shalom. Pada perikop pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 dan 24, keyakinan di hadapan Allah. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, mengapa pada zaman Yesus mengecam habis-habisan cara hidup para pemuka agama, kaum Farisi dan ahli Taurat? Kenapa Yesus mengecam padahal mereka adalah orang-orang yang religius, bahkan mereka adalah ulama dan rohaniawan sejati? Jawabannya adalah karena kecongkakan rohani dan kemutafikan. Atau bahasa lainnya, mereka melakukan pretensi atau pengension. Mereka mengandalkan prestasi manusia dan bukan lagi gratia atau anugerah dari Allah. Dan kritik itu pun kita tetap relevan bagi kita umat beragama
Nas acuan renungan ini diacu dari surat Yohanes, sama seperti dalam Injil Yohanes, surat-surat Yohanes, juga gemar dan sering menggunakan ungkapan kebenaran, percaya, terang, hidup, kekal, mengasihi, melakukan perintahnya, dan lain-lain. Demikian juga dalam acuan nas renungan ini, antara lain ditekankan mengenai ajakan dan tuntunan untuk mengasihi, tidak dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi terutama dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi, mengasihi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Mengapa kita mesti mengasihi dengan benar? Yohanes menjawab dan menegaskan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Acuan dasarnya adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita ini adalah anugerah atau gratia, bukan prestasi manusia. Kita hanya menanggapi anugerah Allah yang memampukan kita untuk mengasihi dalam kebenaran dan melakukan perintahnya. Kemampuan itu pun kita dapati karena Allah berada di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Dalam kaitan itulah surat Yohanes antara lain bertujuan untuk yang pertama, menentang ajaran palsu yang menyangkal peristiwa Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menjadi manusia. Menasehati dan memastikan agar anak-anak rohaninya, khususnya warga jemaat, mengejar hidup persekutuan yang kudus dan benar di dalam Allah. Dengan sukacita penuh menuju hidup kekal melalui iman kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Dengan karya Roh Kudus yang berkarya di dalam dan di antara kita. Dan inilah perintah Allah untuk kita adalah supaya kita percaya di dalam nama Yesus Kristus, anak Allah, supaya kita saling mengasihi seturut sabda Kristus dengan menuruti perintah Allah, maka kita diam di dalam Allah dan Allah di dalam kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Allah yang senantiasa lebih besar, diurmero sampel, dari hati kita dan pengetahuan kita. Oleh karena itu, keabsolutan adalah milik Allah. Keabsolutan ini kemudian yang kita imani sebagai kebenaran yang sebenarnya. Mengapa harus mengasihi dengan benar? Karena kita berasal dari kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Allah yang memiliki kebenaran yang absolut itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Segambar dan serupa dengan Allah memiliki konsekuensi bahwa kita juga harus memiliki kasih seperti dimiliki oleh Allah. Teladan kasih-Nya telah diberikannya kepada kita dari waktu ke waktu. Terutama bukti keteladanan kasih-Nya melalui anak-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini jugalah yang diminta Allah kepada kita, agar kita senantiasa percaya akan nama Yesus Kristus, yang memberi perintah untuk saling mengasihi Kristus, merangkum hukum Taurat dengan menyatakan bahwa ada dua hukum yang paling utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang sama dengannya adalah kasihilah sesamamu manusia. Perintah kasih ini mungkin sudah biasa didengarkan dan diketahui oleh setiap orang, baik pada zaman murid pertama sampai sekarang ini. Namun ada perintah kasih yang dinyatakan oleh Yesus kemudian, yaitu supaya mengasihi musuh dan bahkan orang yang menganiaya kita. Kasih itu sendiri adalah perintah Allah melalui anak-Nya, Tuhan kita Yesus Kristus. Maka setiap orang yang seturut perintah Allah, dia akan tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia, yaitu Roh yang telah dikarunikannya. Sehingga jelas sekarang bahwa mengasihi adalah kegiatan Roh Allah yang telah diam di dalam kita. Mengasihi semata-mata hanya oleh karena
Dia kasih justru terjadi hanya oleh pengenalan akan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu kita yang berasal dari kebenaran, yaitu Bapa yang kita melakukan perintahnya melalui anaknya Yesus Kristus, dan kita yang tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Pada ayat yang ke-24 yang mengatakan barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam yang indah ini, kalau ada pertanyaan bagaimana caranya Roh Kudus datang ke hadirat kita sebagai iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sebagai umat percaya mempunyai iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang paling pertama kita harus intim kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa setiap hari, mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu setiap hari sebelum tidur diusahakan kita menyerahkan kehidupan kita satu hari di dalam aktivitas kita. Kita menyerahkan hidup kita sebelum tidur kepada Tuhan. Disitulah rahmat Tuhan melingkupi kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa berdoa, kadang-kadang juga kita menganggap ego kita sendiri. Terkadang kita melakukan kehendak kita sendiri tanpa tuntunan firman Tuhan. Dan yang kedua, kita harus setia membaca firman Tuhan setiap hari. Dan pada tahun-tahun ini kebetulan ada dari ketua PKB memberikan motivasi kepada seluruh jemaat Petra Bogor, mulai dari pemuda, orang tua, untuk membaca firman Tuhan. Itu sangat bagus sekali. Karena membaca firman Tuhan supaya kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Terima kasih atas keinginan Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kesetiaan membaca firman Tuhan setiap hari. Dan yang ketiga, bagaimana iman kita percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai kasih. Karena iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Maka dari itu, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang adalah kasih, kita juga harus seperti Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Di dalam Galatia 5 ayat 22, jika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bisa terlihat dari buahnya, dari tingkah lakunya, dan dari kehidupannya setiap hari. Kasih mencerminkan kepribadian umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kasih itu lemah lembut, dia tidak sombong, dia tidak memegahkan diri, dia tidak congkak, dia tidak berbuat bohong, dia selalu melihat manusia yang dilihatnya setiap hari, saudara-saudaranya,
harus selalu dikasihi. Kita tidak bisa menutup mata karena firman Tuhan jelas yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada nas penutup firman pada malam hari ini, kita membaca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, yang mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sampaikan syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang telah diberitakan pada malam hari ini, yang menguatkan kami di dalam segala situasi oleh pertolongan firman-Mu, yang senantiasa menuntun kami akan percaya kami kepadamu dalam segala situasi Engkau ada buat kami anak-anak Tuhan. Pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang terpapar sehingga harus melakukan isolasi mandiri, baik itu dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, Tuhan tolonglah mereka, berikan mereka hati yang tetap sabar, hati yang tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah sumber kesembuhan dan kepulihan untuk mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami Indonesia tercinta ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berikanlah kepada mereka hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar dapat tetap menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan benar. Berikan kebijaksanaan untuk sungguh membangun negeri ini menuju Indonesia yang lebih baik di hari esok. Khususnya saat ini Tuhan, di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, berikan para pemimpin bangsa kemampuan untuk dapat memperoleh jalan keluar untuk segera agar COVID-19 ini dapat teratasi dan dapat dipulihkan negeri ini oleh karena pertolongan Tuhan. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk para medis serta ilmuwan yang berjuang mengatasi pandemi. Berikanlah mereka pengetahuan yang cukup dan hikmat yang dari Tuhan, sehingga mereka juga dapat menghasilkan satu kesempatan untuk dapat memperoleh vaksin atau apapun yang
dapat berguna untuk segera mengenyahkan COVID-19 dari negeri Pertiwi ini. Kami berdoa untuk mereka yang terdampak secara ekonomi, sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan yang menolong untuk tetap mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka oleh karena kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk penata layanan GPIB Petra Bogor dalam situasi pandemi sekarang ini Tuhan. Bila Engkau berkati hamba-hamba Tuhan yang Kau percayakan untuk menggembalakan domba-domba-Mu. Berikan mereka ketulusan sukacita untuk tetap melayani Tuhan, sehingga menjadi berkat di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu dan juga untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat dalam pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak Tuhan untuk tetap memiliki pengharapan dan iman yang teguh yang hanya kepadamu. Sehingga pandemi 19 tidak menjadikan mereka kehilangan pengharapan, tapi tetap memiliki keyakinan. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk warga jemaat yang menderita sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun berada di rumah. Tuhan berikan kekuatan pengharapan yang tetap kuat yang hanya kepadamu, bahwa Engkaulah jalan keluar untuk memperoleh kesembuhan dan kepulihan. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah doa permohonan kami, juga bagi keluarga-keluarga dari sektor pelayanan 1-11, dengan berbagai keberadaan dan pergumulan mereka juga ya Tuhan, tolonglah mereka. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan seluruh pinta doa permohonan kami di malam hari ini, kiranya Tuhan berkenan untuk mendengar serta mengabulkannya. Bahkan Tuhan yang menyempurnakannya di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita semua dengan memberi persembahan, sambil mengingat nats Alkitab 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-7, yang menyatakan demikian. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu, ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kaulah yang maha mulia.
Mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur yang diberikan umat-Mu. Berkatilah dan pakailah persembahan ini bagi pelayanan kasih dan keadilan untuk membawa sukacita bagi semua orang. Demi Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 247 ayat 1. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi Kepala. Ia menang, lampu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.